Setup preferensi dalam algoritma. Setup ini atau preferensi ini digunakan untuk mengatur default pengoperasian program. Cara masuk ke setup preferensi, di situ ada menu ya, menu setup, kemudian ada preferences. Kalau Indonesianya preferensi ya. Kita klik. Nah, ini secara sekilas akan muncul banyak ya, banyak menu ya. Misalnya company, feature, currency, default ya, masih kosong nih di sini nanti. Ya, oke. Nah, itu ada beberapa yang perlu diperhatikan di dalam preferensi. Ya, oke, kita urutkan dari atas ya. Company. Oke. Company, oke. Kita bahas di situ ada backup on close ya. Jadi ketika program ditutup, itu akan ditanyakan backup atau tidak. Kalau ini tidak dicentang berarti tidak ditanya gitu ya. Nah, kalau dicentang berarti ditanya. Confirm before exit ya, daripada nanti tertutup ya. Oke. Open last company itu mengingat ya. Oke. Show purchase and sales price in item history. Oke, ini dibiarkan seperti itu, tapi kita akan memindah yang ini, retain earning account ya. Retain earning account itu kan laba ditahan ya. Retain ditahan, earning laba ya. Akun laba ditahan. Nah, secara default kan kita install secara umum itu di Mahir itu kan dimasukkan ke berapa itu akunnya berapa digit itu ya, yang 6 digit ya, ya itu secara default. Tapi kan sebelumnya ada impor data akun, maka akan dipindah ke situ. Cuma sayangnya nggak ada ini ya nomornya ya, kan mirip-mirip. Oke, opening balance equity. Oke. Nah, ini kan 4 digit seperti yang kita buat ya. Oke, saya pindah ya. Oke. Saya pindah di situ. Kemudian selanjutnya adalah setting preferensi untuk fitur, feature. Nah, di sebelah kanan itu ada petunjuk ya. Nah, itu bisa menjadi patokan atau sebenarnya boleh beda ya, tapi kalau beda nanti saat praktik harus bisa kalau memang diperlukan seperti itu. Yang pertama adalah multi warehouse. Warehouse itu adalah gudang. Jadi ini kalau dicentang itu akan bisa mengadministrasikan beberapa gudang. Jadi misalnya pindah dari gudang A ke gudang B. Ya. Misalnya gudang etalase, kemudian ada gudang penyimpanan, kemudian ada gudang di daerah. Nah, itu bisa berpindah-pindah. Nah, ini maka multi warehouse ya. Itu diberi centang. Kemudian selanjutnya ini multi unit. Multi unit ini juga sama ya. Jadi kalau unitnya operasionalnya itu bisa beberapa, itu oke, itu bisa dilakukan pemindahan dan seterusnya. Kemudian use salesman, mungkin ada yang nggak pakai ya, mungkin ada yang pakai. Salesman itu yang ini menjual atau menawarkan ya. Nah, itu kalau pakai use salesman itu biasanya didata siapa yang penjualnya. Nah, ya, kalau ada salesman ke kota A itu, oh ini yang jual ini. Nah, itu misalnya si Abbas. Nah, si Abbas itu nanti didata. Tapi kalau tidak dicentang berarti si data itu tidak akan diinput. Ya. Kemudian can edit invoice, oke, secara default seperti itu. Kemudian transaksi log, nah itu adalah semacam catatan jurnal gitu ya. Kalau jurnal nanti bingung sama jurnal accounting ya. Ya udah log ya.
maka ada catatan kegiatan itu di record ya, seperti itu. Itu untuk yang fitur. Selanjutnya adalah pengaturan preferensi current default account atau apa ini, default mata uang dalam akun. Ya, itu mata uangnya diatur apa. Di situ sudah ada default. Nah, default ini muncul ketika apa ya, setup pertama itu ya, membuat database atau create database. Maka kita nggak bisa menghapus apa itu kemarin yang ada daftar akun bawaan, itu nggak bisa dihapus karena masih terpakai sebagai default akun. Nah, kalau sudah dipindah mungkin ya, bisa dihapus. Nah, nanti kita lihat cara menghapusnya ya setelah default-default diatur gitu ya. Nah, ini kan digitnya 6 ya, untungnya beda ya. Ini 6 ya, sehingga akan kelihatan yang akun baru sama yang lama gitu ya. Kita ikuti ya di situ. Nah, ini sama-sama IDR tapi beda kalau Anda pilih. Nah, cari yang 4 digit ya. Ya, oke. Nah, kalau ini kan yen, ya, beda kan? Ya, account payable IDR tapi yang 4 digit. Ya, sama ya, dipindah juga yang lainnya, cari yang 4 digit. Ini apa ini? Kalau advance purchase, advance purchase ya. Advance purchase yang IDR, semoga ini. Nah, oke ya. Kemudian advance sales yang IDR ya, satunya mesti ya. Ada dua ya, untungnya begitu ya. Ya, berdekatan. Apa ini? Sales term diskon. Ini satu ya. Ini gagal berarti ya. Sales term diskon nggak ada ya. Iya. Ah, berarti harus dibuat itu. Sales term diskon yang IDR tapi ya nanti dicek di Excel-nya ya. Oke. Sementara saya biarkan di situ, nanti akan saya cek ya. Mungkin dimasukkan ya kodenya berapa. Mungkin yang gagal ya, gagal diimpor kayak gitu. Kemudian apa itu realis gain ya, realis gain. Ini juga nggak ada ya. Oh iya. Yang ada US, SGD, USD, Yen, tapi yang IDR nggak ada. Oke, nanti akan kita coba ya. Oke, biarkan dulu. Kemudian unrealized, unrealized ya, gain. Ini juga sama ya. Jadi PR kita masih 1, 2, 3 ya. Oke. Kemudian pada item default account. Jadi ini dimasukkan untuk sementara ini ya, pakai kode yang tersedia. Nah, semacam itu ya. Nanti bisa dibenahi sebenarnya. Oke. Contohnya nih, inventory account. Nah, ini kan ada dimasukkan di komputer ya. Karena pilihannya komputer, elektronik, handphone, ya toh. Nah, atau bukan proses itu, ya udah sementara dimasukkan inventory misalnya, atau dimasukkan misalnya persediaan umum yang belum dibagi ya, nanti didistribusikan. Kemudian sales juga sama ya, sebenarnya banyak, tidak hanya komputer ya. Kemudian ada retur, kemudian itu juga masuk komputer ya. Diskon juga dimasukkan komputer. Work in good in transit itu apa itu, transit itu sementara ya. Oke. Kemudian COGS, cost of goods sales ya, itu oke, sementara masuk komputer. Kemudian purchase return, ada inventory komputer. Nah, jadi kalau retur pengembalian langsung mengurangi itu ya, akun itu. Kemudian expense juga pilihannya banyak, tapi ya udahlah yang agak cocok ya ini ya, annual expense, atau kalau ada biaya lain-lain ya, ada sementara itu dulu ya.
Kemudian unbilled goods account itu unbilled, berarti belum tertagih gitu ya. Kalau di sini oh nggak ada ya keterangannya, oh nggak ada juga. Jadi itu yang belum ditagihkan ya dari vendor itu van gitu ya. Nah itu untuk default account. Untuk preferensi sales itu ya sementara dibiarkan ya, show error, oh biarkan aja lah dulu ya, ya karena ya udah bisa diterima. Oke, kita lanjutkan dengan purchase. Nah, ini yang diperlukan kalau yang atas itu kan default ya, sama kan ya, ya, ya yang bawah. Jadi ada default difference unbilled account. Jadi jika ada perbedaan gitu ya, akun yang belum tertagih itu diletakkan di mana gitu ya. Nah, kalau di sini kan selisih pengakuan. Coba ada tidak ya, coba kita cari. Jika dalam keterangan ini masuk akun dalam harga pokok ya, kita cari coba harga pokok, cost of goods sales, cuma namanya ya belum ada sendiri ya, cost of goods sales. Nah, adanya komputer. Oke, masukkan komputer aja. Nah, sementara begitu. Kemudian pada bagian job costing kita save different cost to account. Jadi kalau ada perbedaan harga, ini job costing belum ya, masih lama sebenarnya. Job costing itu apa ya, pesanan ya, semacam pesanan gitu. Tapi tidak apa-apa kita set ke miscellaneous gitu ya, the expense ya. Yang lain saya kira tag income juga nggak apa-apa ya di miscellaneous ya. Oke, lain-lain ada ya. Ya, nah oke. Sementara itu yang bisa kita setting di preferensi. Oke, baik.